Bismillah walibni waruhil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Memang luar biasa teman-teman apa yang disampaikan oleh profesor ini. Memang belakangan ini beliau begitu banyak mengalami hal-hal yang mungkin kurang mengenakan. Karena dia merupakan orang atau cendekiawan muslim yang berpikir luas, terbuka. Namun di saat yang sama ada banyak orang-orang yang berpikir sempit, yang menafsirkan segala sesuatu menurut selera mereka. Itu justru membuat dia viral beberapa hari belakangan ini. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi pelajaran buat teman-teman, khususnya teman-teman muslim. Karena ini merupakan petinggi atau cendekiawan muslim. Bagaimana dia dapat menerangkan supaya teman-teman tidak salah memahami, bahkan mudah sekali menganggap pekerjaan orang lain itu salah, dosa, dan lain sebagainya. Maka perlu referensi daripada orang-orang yang berpikir cerdas supaya semakin paham. Dan dia menjawab apa yang dicuplikkan daripada perkataan Ustadz Abdul Somad dan dipaparkan dengan baik mengenai hal-hal yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad. Ini dia videonya. Orang itu tidak pernah belajar perbankan, tidak pernah belajar ekonomi, nggak pernah belajar moneter. Kok berani-beraninya mengharamkan bank? Dari mana dasarnya? Kamu tadi ada BII datang ke sini nawarin riba. Iya, berapa? Saya tolak Pak Ustadz. Dia nawarin 1 juta, saya tolak. Dia nawarin 10 juta, saya istikharah dulu Pak Ustadz. Berapapun yang dia tawarkan, dengan bunga 1%, dengan bunga 0,1%, selama ada bunga, maka di sana ada riba. Jangan makan riba. Duitnya dibuat modal. Pinjam 1 juta sama BII. Duitnya buat modal ternak lele, buat modal jual bayam, buat modal buka bakso, buat modal sup tunjang. Jadi orang kaya. Duitnya dibawa haji ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik, la sa'daik. Sampean tidak dapat haji mabrur. Kenapa? Karena berangkat dengan uang haram. Hajinya haji apa? Haji mabur. Orang yang makan riba sama seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ini jangan salah paham. Akhirnya orang menganggap bank konvensional itu haram. Ini nggak tahu saya dari fatwanya kok kenapa sih membuat fatwa-fatwa yang membuat jadi orang jadi gaduh begini. Bank konvensional itu artinya bank yang dibangun oleh mereka. Artinya bukan orang Islam kan? Di barat dibangunnya. Sistemnya adalah dengan istilah bunga. Betul? Kita lalu pakai ayatnya ahallallahul bai'a wa harramar riba. Menafsirkan ayat itu tidak semudah itu, Bung. Perlu ilmu pengetahuan. Paham nggak? Orang itu tidak pernah belajar perbankan, tidak pernah belajar ekonomi, nggak pernah belajar moneter. Kok berani-beraninya mengharamkan bank? Dari mana dasarnya? Iya kan? Begini, bank konvensional yang sekarang berlaku di dunia memang bukan buatan umat Islam, ya kan? Ya. Tetapi nyatanya umur bank konvensional itu dimulai sejak kapan? Sudah ratusan tahun yang lalu. Dengan sistem bank ini sebagai instrumen bangsa-bangsa modern ini membangun ekonomi, membangun peradaban, ilmu pengetahuan, tidak ada masalah, sangat berhasil, sukses besar sistem yang dibuat nih, betul nggak? Semua pihak untung, semua yang dirugikan dengan bunga 1,5%, tapi kalau di Singapura 0,3%, ya kan? Bahkan untuk kredit kecil di sana mungkin 0,01% lah. Singapura itu tidak ada masalah dan terbukti mampu membangun peradaban modern, tidak ada masalah. Lalu diharamkan, dasarnya apa? Riba gitu ya. Karena disebutnya 1% riba. Nah sekarang yuk kita ngitung ibu-ibu sekalian. Dulu uang itu menggunakan logam yang dicetak, emas atau perak. Dulu uang itu pakai logam, harganya stabil ya sampai kapanpun ya emas 10 gram, ya kan gitu. Nah
Sangat rasional sekali. Kalau dulu orang pinjam 10 dirham, dikembalikannya 10 dirham. Berapa tahun punya 10 dirham? Kena emas. Nah, kalau sekarang karena uang itu memakai kertas, surat keterangan jaminan bahwa nilai sekian gram ada disimpan di kami dalam bank, kita pakai kertas. Saya ingin sedikit menerangkan dulu. Akibatnya di sini akan mengalami inflasi, harganya susut. Kalau utang 100 juta dikembalikan 100 juta selama 3 tahun, ada kerugian nggak yang punya uang? Mungkin nggak pinjam tanpa bunga? Nggak mungkin. Dan ini bank ini menjadi instrumen dunia untuk mengawal peradaban dan sukses berhasil. Jadi artinya saya tidak menolak kalau suatu ketika ditemukan sistem yang lebih canggih lagi, yang lebih sempurna lagi, yang lebih adil lagi, yang lebih manusiawi lagi, yang lebih menguntungkan semua pihak, oke, kita sambut. Betul nggak? Tapi jangan bermain-main di wilayah ini, jangan menghancurkan umat manusia. Enggak, coba silakan bereksperimen dulu, seperti di pertanian, seperti di kedokteran. Sebelum diuji ke manusia, diuji ke binatang dulu dong, betul nggak? Bikin develop, jadi proyek percobaan dulu. Nah kan gitu, mamanya di Tegal Gubuk ya, di Cirebon bikin bank Islami tanpa bunga, sistemnya begini, diuji dulu selama 10 tahun, ternyata lebih maju. Nah oke, baru disosialisasikan, kan begitu, betul nggak? Mungkin setuju, tapi ini kan sistem perbankan saya tidak pernah terbukti dan belum ada contohnya, ya kan? Ada bank syariah, ada. Malah semua bank ada sayapnya, bank syariah BJB ada bank syariah BJB, bank syariah PNI, bank syariah Mandiri, bank syariah. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja cara menghitungnya, logikanya seperti bank konvensional juga, hanya beda istilah. Kalau di bank konvensional namanya kredit, kalau bank syariahnya kurun. Kalau bank syariah bank konvensionalnya namanya deposito, bank syariahnya namanya wadiah. Bank konvensional namanya leasing, bank syariahnya ijarah muntahiyah bitamlik. Kalau bank konvensional namanya bunga, sih namanya musyarakah. Ngitungnya sama, ya kan? Utangnya ada jaminan, ya kan gitu. Sekian tahun lamanya, sekalipun tidak pun namanya ngitungnya apa aja mengkonulku. Jadi ini kayak orang belajar ilmu seksologi, karena ada kata-kata yang dianggap jorok, jadi pakai istilahnya pakai bahasa asing, betul nggak? Semua benda ada namanya. Yuk kita uji, namanya apa nih? Ini. Nah, ada nama barang yang kamu nggak tegel nyebutnya. Barangnya lelak ya, apa nih? So ngomong apa nih? Nah, dalam ilmu seksologi itu karena malu menyebut nama bahasa Indonesianya, terpaksa meminjam bahasa asing, bahasa Inggris. Oh, itu namanya penis. Anda menyebutkan penis tidak malu. Kalau ini apa? Ini namanya vagina, vagina. Kalau ini namanya apa? Klitoris. Ini namanya major labia, ini minor labia. Ini namanya G-spot, ini namanya dan sebagainya. Oke? Barang lima kan? Iya kan? Beda nama. Ya kenapa? Kenapa orang Inggris berani mengatakan penis? Orang Inggris berani mengatakan klitoris. Tapi kenapa kamu tidak berani menyebut dengan bahasamu sendiri? Ada sesuatu kesalahan dalam otakmu ini. Itu salahnya. Jadi itu sebetulnya ya kita minta kepada teman-teman kita nggak usah galau. Sebab ini sudah banyak korbannya, banyak orang yang keluar dari bank, pegawai di bank, karena ada fatwa haram, mereka hatinya baik, kepengen selamat dunia akhirat, pengen makan yang halal. Saya sangat menghargainya sekali. Tetapi akibatnya anak istrinya nggak makan. Padahal pengharaman itu belum jelas. Logika saya, selagi sesuatu itu dibutuhkan oleh masyarakat luas dan belum ada penggantinya yang wajar, maka itu masuknya minimal. Kalau tidak diharamkan, tetap kita bolehkan dengan namanya dalil hukum darurat, betul nggak? Yang disepakati saja daging babi haram, tetapi ketika tidak ada yang lainnya dan kau harus menyambung hidup, maka daging babi itu juga dibolehkan, namanya hukumnya darurat, ad-darurah tubihul mahdzurah, sampai kita nemu daging kambingnya. Nah, ini bank syariahnya yang betul-betul syariah, yang akan lebih baik kualitasnya, lebih adil, lebih menguntungkan, belum ada. Kenapa ini diharamkan? Betul nggak? Itu. Kemudian lagi bahwa saya hanya menghimbau kepada teman-teman kita sesama kiai, jangan suka lancang mengharam-haramkan supaya kelihatan Anda orang wirai, sambil ke dalam jadi waline. Oh iya, speaker haram. Bayangkan kalau ini haram, saya ngomong di sini harus jerit-jerit, betul nggak? HP haram, TV, radio, internet, better. Ya, tolong dong, jangan lancang berani mengharam-haramkan apapun, karena yang berhak
mengharamkan hanya Allah, hak prerogatif Allah. Jangan mengatakan. Jadi kita para ulama, para kiai ini bukan mengharamkan, tidak punya hak mengharamkan, tetapi fungsinya tidak lebih hanya sebagai narasumber. Paham? Kata Allahnya haram, ini dalilnya, begitu dong, betul nggak? Itu jadi artinya bahwa utang 10 juta kembali, utang 15 juta kembali 10 juta, prosesnya gimana? Masih jelas dulu, berapa tahun lu pinjemnya, kan gitu. Ternyata 10 tahun, ya murah meriah menunggu, betul nggak? 15 juta 10 tahun, nanti kemudian ya murah meriah, malah yang rugi yang punya uangnya, ya kan begitu. Jadi makanya kemudian juga ada batas kewajaran. Saya barusan ada orang punya masalah, pinjam uang 20 juta, oke? Nggak bisa bayar, sekarang uangnya, utangnya menjadi 200 juta. Berapa puluh tahun kamu utangnya? Enggak, katanya baru sekitar berapa, 8 bulan Pak. Bagaimana caranya 8 bulan 20 juta jadi 200 juta? Bunganya 35% per minggu. Saya tidak bisa menjawab dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Kenapa saya sesek? Sesek. Wong sinting tinggi. Iya dong. Jadi kalau seminggu 5% berarti per hari 5 dagang apa sih 5%? Iya kan? Satu hari 1% saja itu sudah gila. Ini 5%, ya sinting kemarin. Kalau Bang Hadian tuh, iya kan? 1%. Sebulan 30%, setahun 365%. Dari utang 1 juta jadi 365. Kok edak gitu kan kok. Nah, makanya yang diharamkan itu yang adha'afan mudha'af, yang berlipat-lipat. Tetapi kalau bank mah 1% itu biaya sewa komputernya, biaya listriknya, biaya pegawainya, biaya apa sewa gedungnya, paham bikin. Karena bank umum itu adalah sebagai instrumen pemerintah untuk membuat sirkulasi uang itu supaya lancar. Kalau uangnya satu bank Jakarta keluar, makanya dibuka itu. Dan untuk kemudian lagi bank itu bukan punya uangnya dewek, bukan uang dia. Jadi dia bukan pemilik uang, lain dengan saya orang kaya. Kamu pinjam uang saya. Kalau bank mah itu uang negara, uangnya orang lain yang kaya, yang uangnya berlebihan. Gimana caranya? Orang kaya disimpan di rumah berbahaya, betul nggak? Simpan di bank yang dijamin, dikawal dan ini. Nah, uang yang numpuk di bank ini juga kan ada pertanggungjawabannya. Dia harus memberikan keuntungan 6% setahun, berarti sebulan 0,5%. Nah, uang ini kalau deposito terlalu banyak dan tidak disalurkan ke kredit, maka menjadi beban, betul nggak? Nah, makanya uang ini disalurkan dalam bentuk kredit. Berarti bank ini hanya sebagai broker, tukang, sebagai badan perantara. Kang Haji Khairan mau jual rumah, saya carikan pembelinya, saya dapat duit nggak? Dapat 2,5% dari penjual, 2,5% dari pembeli. Itu undang-undang broker di dunia semacam itu. Nah, bank juga sama, dari berbeda mendapat keuntungan, kan begitu. Dan bank yang mempertanggungjawabkan bahwa uang Anda akan selamat. Cuma yang jadi masalah kan begini, ini orang dulu sebelum ada mata uang kertas, namanya perdagangan barter, ya kan? Orang nanam cabai, apa memangnya makan cabai aja? Nggak perlu, ada beras, ada bawang, ada terasi, ada kangkung. Nah, orang yang nanam bawang nggak makan beras, disitulah akan terjadi saling menutupi kebutuhan masing-masing. Yang nanam cabai pengen bawang, yang pengen bawang pengen cabai, yang nanam bikin terasi juga pengen beli. Nah, itulah makanya dengan menukar barang yang dimiliki ditukar dengan barang yang dibutuhkan, namanya barter. Belum ada uang zaman dulu kala. Nah, apa yang terjadi? Karena zaman dahulu kala, biar lumayan. Karena zaman dahulu kala belum ada jalan, belum ada kereta api, belum ada jalan tol. Dulu itu transportasi melalui air, laut atau sungai. Nah, kenapa? Karena jalan pakai sungai itu lebih praktis, nggak usah bikin lagi, tinggal bikin perahu aja. Nah, sehingga di mana tempat pertukaran barter itu adalah transaksi itu terjadi di pinggir sungai, namanya tanggul. Tidak paham tanggul? Tanggul itu bahasa Inggrisnya namanya bank, bahasa Arabnya namanya dhofah, bahasa Indonesia namanya bahasa Arabnya namanya bank. Tempat transaksi itu namanya on the bank, west bank, east bank, ya, tanggul barat, tanggul timur. Itulah sebabnya tempat pertukaran itu namanya bank. Udah paham? Oke. Sekarang lalu ada uang, nyetak uang, orang punya emas disimpan. Bayangkan gondol-gondol uang logam, repot nggak? Repot. Disimpannya juga berbahaya, dirampas segala macam. Maka uang-uang yang milik emas itu ada jasa penyimpanan harta berharga, safety box, disimpan di situ. Saya punya uang, punya emas 1 kintal, oke? 10 kilo, 5 kilo, ditaruh di tempat penyimpanan itu. Ini nanti tempat penyimpanan itu mengeluarkan surat, bahwa surat ini adalah jaminan bahwa yang punya uang adalah si Anu, jumlahnya sekian. Oke.
Ini awal mula berlakunya mata uang. Paham? Ya, makanya udah paham dingin aja, biar mau dingin kah? Ribet kah? Enggak ngomong kok. Rendah saja. Ini sehingga orang itu bisa belanja apa saja menggunakan surat keterangan dari tempat penyimpanan. Bahwa saya punya uang nih, 1 kilo emas, kan begitu. Jadi tanah kamu saya beli nih, ini uangnya silakan dicek. Oh ya ada, selesai kan? Akhirnya terjadilah tukar menukar menggunakan surat itu. Nah, sebab orang yang terima surat pun pikir-pikir ngapain saya ambil emasnya, ya kan gitu, mau simpan di rumah berbeda juga, udahlah biar dari situ, yang penting saya pegang suratnya ini, kan begitu. Nah, udah. Nah, akhirnya kan kertas ini menjadi alat tukar dengan jaminan simpanan yang ada di tempat penyimpanan tadi. Betul nggak? Nah, satu pertanyaan berikutnya, mungkin nggak perusahaan yang menyimpan harta ini itu juga bisa mengeluarkan surat tanpa ada orang menyimpan barang ini? Bisa. Bahwa uang ini, kertas ini senilai 5 gram, ini senilai 1 gram, jadi berlaku. Itu bisa. Pak, bikin dia. Wes belajar terus sama mereka terus. Wes penampilan kira-kira ya. Jadi yang tenang-tenang saja. Nah, tetapi saya menganjurkan kalau bisa pinjam uang tuh kepada bank pemerintah saja. Karena kalau bank pemerintah nanti keuntungannya akan dikembalikan kepada negara juga. Betul nggak? Negaranya bikin jembatan, bikin CSR dan sebagainya. Bisa bantu masjid kamu juga dibantu kalau bank itu kan begitu. Nah, pondok cadang pinggan kan juga sama, dapat dari Bank Mandiri CSR, Corporate Social Responsibility. Dapat uang 10 kamar di kan itu dari keuntungan itu. Betul nggak? Nah, ya iya. Kalau bank swasta boleh ya boleh, tapi kan itu yang untuk kan bukan negara kan. Ya kita dukung negara kita dong. Betul juga. Baik teman-teman dikasih oleh Tuhan, bagaimana pendapat teman-teman dari kedua narasumber ini? Ustadz Abdul Somad memulai dengan cuplikan di awal mengenai apa yang dia pahami tentang riba, dan diberikan pemaparan yang luas oleh Profesor Buya Sakur yang menurut saya begitu luar biasa dan gamblang dan luas. Memang benar kalau seseorang itu tidak belajar, mungkin saja dia bisa membaca dari literatur, tetapi kalau dia tidak memahami sampai ke akar-akarnya, maka akan timbul persepsi cara pandang yang berbeda. Dan itulah yang dipaparkan oleh Ustadz Buya Sakur ini teman-teman. Kenapa? Dia memberikan sebuah gambaran apa yang terjadi dan apa yang harus dipahami sebelum melakukan atau mengatakan sesuatu. Hal ini penting supaya setiap orang yang ada di tengah-tengah bangsa ini tidak mudah untuk menyalahpahami pekerjaan orang lain. Tidak mudah sekali mengatakan, oh itu salah, itu benar, ini salah, ini keliru dan segala macam lah, gitu ya. Tapi bagaimana kita dapat memandang itu dan memahaminya terlebih dahulu baru mengatakannya, seperti itu. Pernah dikatakan oleh Socrates dalam sebuah cuplikan perkataannya, pahami dulu, mengerti dulu, baru berbicara. Rasakan dulu, baru berkata-kata. Artinya apa? Kita perlu tahu segala sesuatu supaya kita tidak salah menilai orang lain atau pekerjaan orang lain atau usaha orang lain. Apalagi ini disampaikan oleh seorang cendekiawan muslim yang mungkin banyak pengikutnya, maka kalau salah atau kurang tepat atau menyimpang dari faktanya, maka akan mudah sekali merugikan orang lain. Jadi harapannya sebenarnya dari video ini teman-teman boleh mencari referensi atau literatur yang bertanggung jawab, bahkan sumber-sumber dari profesor, ustadz, atau siapa saja yang berilmu untuk dijadikan rujukan untuk teman-teman bertindak dan berperilaku. Yang mau saya sampaikan adalah cerdaslah dalam segala sesuatu karena itu penting bagi kehidupan dan bagi orang lain. Kiranya melalui video ini, nggak usah kepanasan karena ini cuma mencerdaskan bagaimana pola pikir yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dan juga Profesor Buya Sakur dalam video yang barusan kita tayangkan. Tidak perlu kepanasan, yang cerdas kutip yang cerdasnya, yang negatif buang saja jauh-jauh supaya teman-teman tidak terkontaminasi ketidakbenaran daripada perkataan orang-orang tertentu. Sampai di sini video saya, kiranya Kristus yang menguasai saya dan juga penyelamat atas umat manusia mengasihimu, mencintaimu, dan kiranya memberi kamu kesempatan untuk diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.